Halo, semangat pagi. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 5. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar kita senantiasa diberikan kelancaran dalam melakukan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap, terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Perhatikan ilustrasi gambar terjadinya hujan ini. Ini adalah proses terjadinya hujan. Mulai dari air di permukaan bumi menguap, kemudian berkumpul di angkasa menjadi awan. Kemudian di awan terjadi pengembunan, kemudian berubah menjadi awan hitam, kemudian turun menjadi titik-titik air, kemudian diserap oleh permukaan bumi, kemudian mengalir ke sungai, kembali lagi ke laut, kembali lagi menguap, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan siklus air atau daur hidrologi, proses terjadinya hujan. Jadi air di muka bumi ini tidak pernah habis, berputar seperti itu terus. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama anggota keluargamu di rumah. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Seperti penjelasan yang sudah Pak Guru berikan tadi. Nah, yang pertama air menguap dan seterusnya. Kalian bisa juga lihat pada buku tema 3 subtema 4 pembelajaran 5. Yang pertama, air di permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air akan jatuh ke bumi. Yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu, hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama waktu hujan turun? Hujan turun
pukul 7.15. Kemudian hujan berhenti pukul 9 lebih 10 menit. Kita gunakan garis waktu namanya anak-anak. 07.15 setelah jam 7 itu ada jam 8, kemudian ada jam 9, ada jam 9 lebih 10. Jam 7.15 ke jam 8 itu adalah 45 menit. Jam 8 ke jam 9 adalah 1 jam. Jam 9 ke jam 10 itu adalah 10 menit. Jadi, jika dijumlahkan adalah 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul jam 6.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Caranya sama dengan yang tadi. Buat garis waktunya, tulis dengan soal pertama adalah 6.25 ditambah 30 menit, hasilnya adalah berapa kira-kira ini? Ya, jam 6 tetap 06, kemudian menitnya menjadi 25 ditambah 30 menit. Hasilnya adalah 55 menit. Jam 6 lebih 55 menit Udin sampai di sekolah. Berikutnya latihan soal A. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul... Nah, 2 jam setelah pukul 8. Kalian tinggal tambahkan saja jamnya. Jadi 08 itu ditambah 2 mendapatkan hasil 10. Jadi yang A itu jawabannya adalah pukul 10. Berikutnya yang B. 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul... Caranya sama, yaitu jamnya dikurangkan dengan jam. Menitnya kita tulis 00. Jadi jam 6 dikurang jam 4 itu hasilnya 2. Menitnya tinggal diturunkan 20. Jadi jawabannya yang B itu adalah pukul 2 lebih 20. Soal berikutnya, 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul 4.15 ditambah 45 menit. Berarti jamnya itu ditulis 00. Jadi 4.15 ditambah 45 menit hasilnya adalah 5 tambah 5, 10, simpan 1. Hasilnya ini 60, kemudian jamnya 4. Jadi 04.60. Dalam penulisan jam 04.60, menit ke 60, itu harus diubah menjadi jam. Nanti jawabannya menjadi jam 5.00. Nah, untuk lanjutan soalnya, yang D, E, dan F silakan kalian kerjakan di rumah. Gunakan cara yang sudah kita pelajari di penjelasan Pak Guru tadi. Selamat bekerja ya. Pak Guru lanjutkan. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Misalkan hari pertama awal hujan turun pukul 5.30. Hujan berhenti pukul 6.45. Berapa lama hujannya turun?
Berarti kalian kurangkan dari angka yang terbesar, yaitu 645, dikurangkan dengan 530. Ya, kemudian kurangkan 5 dikurang 0, 5, kemudian 4 kurang 3 itu 1. Berikutnya 6 dikurang 5 itu 1. Jadi lama hujan turun adalah 1 jam 15 menit. Ya. Soal nomor 2. Caranya sama dengan soal nomor 1. Pukul 9.55 dikurang dengan pukul 8.15. Hasilnya adalah 5 dikurang 5 itu sama dengan 0. 5 dikurang 1, 4. 9 dikurang 8, 1. Jadi, lama hujan turun yaitu 1 jam 40 menit. Soal berikutnya nomor 3, yaitu 14.25 dikurang 12.16. Hasilnya adalah 5 dikurang 6. Tidak bisa, kalian pinjamkan di depan, jadi 15 kurang 6, 9. 1 kurang 1, 0. 14 kurang 12, itu hasilnya 2. Jadi lama hujannya turun adalah 2 jam 9 menit. Soal nomor 4, 18.25 dikurang 16. Menitnya tetap 25, 18 kurang 16 hasilnya 2. Jadi lama hujan turun yaitu 2 jam 25 menit. Lanjut ya, tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah. Nah, untuk tabel ini Pak Guru ganti menjadi kegiatanmu di rumah. Apa saja mulai dari pagi sampai malam. Tulis beberapa saja. Kalian bisa kerjakan dulu, kemudian meminta orang tua untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Untuk latihan saja. Berikutnya, saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Ayo, coba tuliskan pendapatmu ya. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Tak terasa, kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa hujan. Menentukan lama waktu kegiatan dalam satuan waktu. Dan kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa lagi esok dengan video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Bagi yang belum berlangganan channelnya Pak Guru, silakan klik tombol subscribe yang berwarna merah. Kemudian klik tanda lonceng untuk mendapatkan
update video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih.